Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berjumpa kembali di channelnya Tanaman Nabila. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau bercerita tentang kiat sukses untuk menanam cabai di polybag, teman-teman. Apa saja tips-tipsnya agar kita bisa sukses dan berhasil untuk menanam cabai di polybag. Nah, sebelumnya saat ini kita sambil santai, teman-teman ya, santai di atas batu, teman. Jadi sambil santai kita bercerita apa saja tips-tips sukses agar kita berhasil untuk menanam cabai di polybag. Nah, sebelumnya teman-teman yang menonton channel Tanaman Nabila, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan coba membahas apa saja faktor yang dapat membuat kita sukses dalam menanam cabai di polybag, teman-teman. Yang pertama adalah semangat. Kenapa kita berbicara semangat, teman-teman? Pada dasarnya semua aktivitas yang kita lakukan harus dilandaskan dengan yang namanya semangat, teman-teman. Kenapa semangat itu penting? Semangat merupakan modal dasar sebelum kita memulai dalam menanam cabai, teman-teman. Dengan adanya semangat yang tinggi tentu akan mempermudah jalannya, akan mempermudah prosesnya, teman-teman. Yang awalnya kita tidak tahu ilmu menanam cabai, yang awalnya kita tidak punya modal untuk menanam cabai, tapi dengan adanya semangat, teman-teman, semua itu bisa kita jadi tahu, bisa kita cari tahu karena semangat tadi, teman-teman ya. Jadi semangat merupakan modal awal, teman-teman, sebelum modal-modal lainnya, teman-teman. Lalu yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua, niat. Kenapa niat kita letakkan di nomor 2, teman-teman, bukan di nomor 1? Nah, pada dasarnya semangat dengan niat ini beda tipis, teman-teman. Tanpa adanya semangat, niat tidak akan pernah jalan. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya niat, semangat pun tidak akan berhasil, teman-teman. Nah, jadi niat kita taruh di nomor 2. Setelah kita semangat untuk ingin mencoba menanam cabai, timbullah niat. Jadi niat tadilah yang menggabungkan antara keinginan yang kuat, semangat tadi, dengan proses nantinya. Antara dua ini pun nanti bisa membuat kita menjalani proses penanaman cabai ini dengan baik, teman-teman. Nah, jadi yang kedua niat. Yang ketiga apa, teman-teman? Nah, yang ketiga yang harus kita butuhkan agar tanaman cabai berhasil di polybag ini, yang ketiga itu tekun. Tekun dalam arti kata kita merawat tanaman cabai itu dengan tekun, dengan baik, meskipun banyak halangan dan rintangannya, teman-teman ya. Jadi kita harus tekun. Kalau kita tidak tekun, itu susah, teman-teman. Kenapa susah? Karena di saat tanaman cabai itu mulai tumbuh, banyak sekali yang harus kita lakukan untuk melakukan perawatan. Jadi di sini dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ketekunan ini banyak meliputinya, teman-teman. Mulai dari perawatan, mengatasi hama yang datang. Ini salah satunya dibutuhkan ketekunan, teman-teman. Lalu yang keempat apa, teman-teman, yang membuat tanaman cabai kita ini berhasil, teman-teman? Yang keempat tentunya bibit, teman-teman. Itu kita kembali lagi ke faktor tanamannya. Jadi di faktor tanamannya ini
Yang keempat ya, yang keempat itu bibit. Bibit yang kita butuhkan harus bibit yang bagus teman-teman. Dimana kita bisa mendapatkan bibit yang bagus? Sebenarnya dalam pencarian bibit ini tidak membutuhkan sesuatu yang khusus. Artinya kita bisa mendapatkan bibit ini seperti ini teman-teman, seperti yang sudah masak ini, yang buah ranting ini bisa kita jadikan bibit. Misalkan batangnya tidak terkena penyakit, aman, artinya sehat ya, sehat, batang cabenya sehat, buahnya bagus merah, itu bisa dijadikan bibit teman-teman. Jadi yang dimaksud tadi pemilihan bibit itu seperti itu. Jangan kita memilih sesuatu yang dari penyakit. Nah itulah kenapa kita memang dianjurkan untuk memilih bibit. Kalau kita tidak bisa membeli langsung bibit di toko pertanian, kita bisa memilih bibit di tempat pohon yang masih berbuah teman-teman. Kita bisa memilihnya langsung. Jadi tujuannya seperti itu, jadi kita tidak tertipu di saat kita memilih bibit. Beda halnya ketika kita memilih bibit atau membeli cabai di pasar, kemudian kita bibitkan bijinya, itu bisa teman-teman, jawabannya bisa. Tapi hasilnya pun tidak kita menjamin. Walaupun sudah nantinya dirawat, kita tidak tahu kan asal usul cabai tersebut. Terkadang yang kita peroleh tersebut cabai yang pohonnya atau batangnya itu sudah terkena penyakit, tapi dia masih berbuah. Jadi nanti dampaknya apa? Dampaknya ketika kita pun menanam cabai itu sangat mudah terserang penyakit teman-teman. Jadi itu yang nomor 4. Yang kelima apa teman-teman? Yang kelima, perawatan secara maksimal. Karena cabai ini merupakan salah satu tanaman yang butuh sekali perawatan khusus. Tidak bisa kita sambil-sambil, tidak bisa teman-teman. Ini kita sambil nanam yang lain, kita sambil kerja yang lain, tidak bisa. Karena kita sudah mencoba teman-temannya. Apabila tujuan kita untuk sambilan, maka hasilnya juga sambilan teman-teman. Percayalah, karena proses itu merupakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Selama kita bersungguh-sungguh, maka dalam prosesnya maka hasilnya juga akan memberikan kita secara maksimal. Jadi itu teman-teman. Jadi 5 itulah hal yang penting teman-teman, yang mendasari. Terus ada teman-teman mungkin yang bertanya, modalnya gimana bang? Modalnya gimana mas? Lalu saya harus menjawab, wajib tidak teman-teman. Karena sesuatu tidak harus modal menjadi hal utama. Ketika 5 tadi sudah ada dalam kemauan kita, diri kita, maka yang lainnya akan ngikut dengan sendirinya. Jadi itu, tidak usah kita takut dengan modal teman-teman. Sekedar informasi untuk menanam cabai di polybag seperti ini teman-teman, modalnya tidak banyak teman-teman. Bahkan kita cukup bisa membeli polybag itu 1 kilo 25.000 teman-teman. Kalau yang seukuran ini sedikit informasi teman-teman ya. 1 kilo 25.000 itu isinya lebih kurang ada sekitar 20 buah teman-teman, 20 lembar. Kita cukup beli saja setengah saja, sudah ada 10 batang, dan harganya cuman paling mahal 15.000 teman-teman. Kita ambil patokan harga tertinggi. Kemudian kita cari media tanamnya. Bagaimana media tanamnya? Kalau kita punya ayam di rumah, manfaatkan tai ayam. Kalau kita punya kambing di rumah, manfaatkan tai kambing. Kita punya sapi di rumah ternak, manfaatkan tai sapi. Tanahnya bagaimana teman-teman? Kalau kita di kota, bisa mencari tanah di tempat-tempat sampah, di lahan kosong, ambil saja tanahnya, campurkan dengan pupuk kandang tadi teman-teman. Kalau di kampung itu tersedia banyak sekali media tanam, tanahnya banyak sekali. Untuk bibitnya bagaimana? Bibitnya pergi saja ke tempat orang tanam cabai, bilang saja, mas, om,
boleh minta cabenya nggak untuk bibit? Nah, 5 buah saja. Silakan. Selama kita mau minta izin, mau bercerita, pasti mereka akan memberikan teman-teman. Percayalah, yakinlah. Tidak akan pernah tidak dikasih karena kita sudah mencoba teman-teman. Bahkan yang punya tanaman cabai akan memberikan kita lebih. Itu tadi pentingnya kemauan, semangat, ketekunan teman-teman. Ketika kita sudah semangat, ada saja jalannya teman-teman. Lalu untuk proses perawatannya bagaimana Mas? Apa tidak butuh modal? Yang namanya kita usaha pasti ada yang namanya modal. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya kita gunakan saja sistem organik teman-teman. Artinya apa? Artinya tidak usah memakai pestisida buatan yang harganya selangit itu teman-teman. Pestisida buatan itu harganya selangit, mahal. Kalaupun kita tidak menggunakan itu tidak apa-apa teman-teman. Kalau hanya sekedar kita menanam cabai untuk dapur keluarga, untuk skala rumahan, itu cukup membuat pestisida alami. Caranya bagaimana Mas? Tengok saja di video sebelumnya, kita sudah ajarkan bagaimana cara membuat pestisida alami. Lalu pupuknya bagaimana Mas? Pupuknya bagaimana Bang? Pupuk lagi. Pupuknya itu tidak usah menggunakan pupuk buatan. Bahkan cabai, saya pernah mencoba teman-teman. Tanaman cabai tidak dipupuk sekalipun dia akan berbuah. Masa? Silahkan coba. Perbedaannya apa teman-teman? Perbedaannya ketika kita tidak memupuk cabai tersebut, maka buahnya juga tidak maksimal. Tapi berbuah kan? Berbuah. Apabila nggak berbuah, coba saja pasti berbuah. Nah jadi itu teman-teman ya. Jadi pada sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak menanam cabai di rumah. Nah, jadi kalau teman-teman masih penasaran hitung-hitungan biayanya bagaimana dengan dana seirit mungkin, nah nanti di video selanjutnya kita akan coba buatkan kalkulasinya teman-teman. Kalkulasi atau hitung-hitungan biaya yang kita habiskan untuk tanaman cabai dengan banyak porsi 10 batang, 10 polybag itu berapa biayanya dari A sampai Z teman-teman ya. Dan kita coba kupas tuntas nanti. Jadi tidak ada alasan lagi bagi teman-teman untuk tidak mencoba. Silahkan, ini sangat membantu sekali. Salah satu komoditas, salah satu bahan yang digunakan setiap rumah tangga setiap hari tanpa terkecuali. Apa jawabannya teman-teman? Cabai. Cabai merah, cabai hijau, cabai kutu, cabai giling, semua menggunakannya. Itu dia sebabnya. Lalu kenapa kita harus menanamnya? Untuk mengatasi, membantu memenuhi kebutuhan dapur keluarga, mengurangi pengeluaran teman-teman. Jadi kita menanam cabai ini bukan untuk nambah pemasukan, mengurangi pengeluaran keluarga. Cukup ketika pengeluaran keluarga ini sudah berkurang, maka dengan pendapatan yang ada dalam rumah tangga kita, maka bisa untuk yang lain teman-teman. Punya 10 batang saja di rumah, tidak usah banyak-banyak, tidak usah mengharapkan yang panennya berpuluh kilo, beratus kilo, berkarung-karung, tidak usah teman-teman. Coba saja sedikit. Menanam ini sangat membantu sekali. Mau menyayur, menyambel, tinggal metik teman-teman ya. Nah jadi itu. Sekali lagi kami harapkan bagi teman-teman yang belum mencoba, silahkan mencoba, jangan takut, jangan ragu. Kuncinya apa? 5 tadi. Kunci sukses menanam cabai di polybag. Itu aja teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channelnya Tanaman Nabila. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah ragu untuk belajar. Intinya tetap semangat, tekun, rajin, niat yang paling utama teman-teman. Dan jangan lupa berdoa. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channelnya Tanaman Nabila. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dari Tanaman Nabila.